Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 55 sampai dengan ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu, kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu, kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, yaitu ketika aku membangkitkan kalian setelah peristiwa datangnya petir, di mana kalian meminta untuk dapat melihatku secara nyata dan kasat mata. Sesuatu permintaan yang tidak akan sanggup kalian tanggung dan juga makhluk sejenis kalian. Berkenaan dengan firman Allah, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Ibnu Abbas, artinya melihatnya secara jelas, kasat mata. Abu Ja'far meriwayatkan dari Rabi' bin Anas bahwa mereka itulah 70 orang yang dipilih oleh Musa alaihissalam. Mereka berjalan bersama Musa hingga akhirnya mereka mendengar sebuah firman yang berbunyi, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Kemudian lanjut Rabi' bin Anas, mereka mendengar suara yang menyambar dan mereka pun mati. Mengenai firman-Nya fa'akhadhatkumus sa'iqah, karena itu kamu disambar as-sa'iqah. Asudi mengatakan as-sa'iqah berarti api. Dan mengenai firman-Nya Allah, wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikan. Urwah bin Rawai mengatakan sebagian dari mereka ada yang disambar petir dan sebagian lainnya menyaksikan peristiwa tersebut. Kemudian sebagian dari mereka dibangkitkan dan sebagian lainnya disambar petir bergantian. Sedangkan firman-Nya fa'akhadhatkumus sa'iqah, karena itu kamu disambar petir. Asudi mengatakan maka mereka pun mati. Lalu Musa alaihissalam bangkit dan menangis seraya memanjatkan doa, ya Rabbku, apa yang harus aku katakan kepada Bani Israel jika aku kembali kepada mereka, sedang Engkau telah membinasakan orang-orang terbaik di antara mereka. Lalu Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 155 yang artinya, jika engkau kehendaki, tentulah engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini.
Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa bahwa 70 orang yang bersamanya itu telah menyembah anak lembu. Lalu Allah menghidupkan mereka sehingga mereka bangun dan hidup seorang demi seorang. Dan satu sama lain menyaksikan bagaimana mereka hidup kembali. Itulah makna firman Allah. Dan firman kata Asudi selanjutnya, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Rabi bin Anas mengatakan kematian mereka itu merupakan hukuman bagi mereka, lalu dibangkitkan kembali sehingga datang ajal hidupnya. Firman Allah selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yaulimun. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganiaya kami akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan azab yang telah disingkirkan dari mereka, Dia juga mengingatkan mereka sebagai nikmat yang telah berbagai nikmat yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Allah berfirman, wa dhallalna 'alaikumul ghamama, dan kami naungi kamu dengan awan. Ghamam jamak dari ghamamah. Disebut demikian karena ia menutupi langit, yaitu awan putih yang menaungi mereka dari terik matahari di padang pasir. Firman-Nya selanjutnya, wa anzalna 'alaikumul manna, dan kami turunkan kepada kalian manna. Di kalangan mufasir terjadi perbedaan pendapat mengenai manna. Menurut Ali bin Tolha dari Ibnu Abbas, al-manna itu turun kepada mereka jatuh tepat di atas pohon. Lalu mereka mendatanginya pada pagi hari. Mujahid berpendapat al-manna berarti getah, sedangkan Ikrimah al-manna berarti semacam embun yang menyerupai buah yang kasar. Kata Asudi, mereka mengatakan, "Hai Musa, bagaimana kami bisa hidup di sini? Di mana ada makanan?" Maka Allah pun menurunkan al-manna kepada mereka yang jatuh di atas pohon jahe. Jadi al-manna yang sangat terkenal itu, jika dimakan tanpa dicampuri apa-apa, maka ia berfungsi sebagai makanan dan minuman. Jika dicampur dengan air, maka ia akan menjadi minuman segar. Dan jika dicampur dengan yang lain, ia akan menjadi jenis makanan yang berbeda. Namun bukan hanya itu yang dimaksud oleh ayat di atas. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, al-kam'atu minal manni wa ma'uha shifa'un lil aini. Artinya jamur itu berasal dari mana dan airnya menjadi obat untuk mata. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sejumlah perawi dalam kitab mereka. Sedangkan mengenai kata salwa, Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, salwa itu seekor burung yang menyerupai puyuh. Mereka makan dari burung-burung tersebut. Ibnu Atiyah mengatakan, menurut kesepakatan para mufasir, salwa itu adalah burung. Firman selanjutnya,
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Ini merupakan perintah yang mengandung makna pembolehan, bimbingan, dan penganugerahan. Selanjutnya, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menganiaya kami, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya kami telah memerintahkan mereka untuk memakan makanan yang telah kami rizkikan kepada mereka, dan mereka dapat mengisi hidupnya untuk beribadah semata, sebagaimana firman-Nya di Quran surah Sabah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu mir rizqi rabbakum washkurulah. Makanlah dari rezeki Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya. Namun mereka melanggar dan ingkar. Dengan demikian mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Padahal mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaannya sebagai berbagai penjelasan dan mukjizat yang sudah pasti serta hal-hal yang luar biasa. Dari keterangan di atas tampak jelas keutamaan para sahabat Nabi Muhammad SAW atas sahabat para nabi lainnya dalam hal kebenaran, keteguhan, dan tidak menyusahkan dalam perjalanannya yang mereka lakukan bersama beliau. Firman selanjutnya, wa idh qulna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idh qulna adkhulu hadhihi alqaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas samaa'i bima kanu yafsukun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini Baitul Maqdis dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak, di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya dengan bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit karena mereka berbuat fasik. Ayat ini ditujukan untuk mencela mereka karena mereka menolak untuk berjihad dan memasuki tanah suci, yaitu Baitul Maqdis. Ketika tiba dari Mesir bersama Musa alaihissalam, lalu Allah memerintahkan mereka untuk memasuki tanah suci yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka Israel, yaitu Yakub. Juga untuk memerangi kaum Amalek yang kafir, namun mereka menolak berperang dan bersikap lemah dan lesu. Maka Allah Azza wa Jalla mencampakkan mereka ke tengah padang Sahara yang menyesatkan sebagai hukuman bagi mereka, sebagaimana disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 21, yang artinya, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang. Yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa negeri tersebut yaitu Baitul Maqdis. Para pendengar yang berbahagia, peristiwa ini terjadi setelah mereka berhasil keluar dari padang pasir di mana mereka sempat mendekam selama 40 tahun bersama Yusha bin Nun alaihissalam. Kemudian Allah membukakan negeri itu bagi mereka pada sore hari Jumat, pada hari sore Jumat, Pada hari itu perjalanan matahari ditahan sebentar oleh Allah hingga akhirnya mereka mendapat kemenangan.
Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka memasuki pintu negeri itu, Baitul Maqdis, sambil sujada, sambil bersujud, sebagai pernyataan syukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka berupa kemenangan, pertolongan, dan kembalinya negeri mereka, serta selamatnya mereka setelah tersesat di padang Sahara. Dalam tafsirnya, Al-Auhi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya firman Allah, wadkhulul baba sujada, masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud, artinya sambil rukuk. Dan juga dari Ibnu Abbas mengatakan sambil rukuk dari pintu kecil. Demikian diriwayatkan oleh Al-Hakim, Sufyan, juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Hatim. Dengan tambahan, maka mereka masuk dengan membelakangi atau mundur dari arah pantat mereka. Firman selanjutnya, waqulu khittatun, katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Sufyan As-Tsauri mengatakan artinya memohonlah ampunan. Hal senada juga diriwayatkan dari Atha, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Ar-Rabi. Mengenai firman-Nya pula, ada hak meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan, katakanlah hal ini adalah hak sebagaimana yang dikatakan kepada kalian. Sedang Ikrimah mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Qatadah mengatakan hal ini berarti hapuskanlah kesalahan kami. Naghfir lakum khotoyakum wasanazidul muhsinin. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kelak kami akan menambah pemberian kami kepada orang-orang yang berbuat baik. Intinya mereka diperintahkan untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla ketika memperoleh kemenangan, baik dalam perbuatan maupun ucapan. Selain itu, hendaklah mereka mengakui dosa-dosa yang telah diperbuatnya, memohon ampunan atasnya, mensyukuri nikmatnya, serta bersegera melakukan semua perbuatan yang disukai Allah Azza wa Jalla. Firman selanjutnya, fabaddala allazina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Lalu orang-orang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda yang artinya, dikatakan kepada Bani Israel, masukilah pintu gerbang sembari bersujud dan katakanlah khittah, yakni bebaskanlah kami dari dosa. Maka mereka pun memasuki pintu dengan berjalan merangkak mendahulukan pantat mereka. Lalu mereka mengganti ucapan itu dan mengatakan habbatun fi syarrotin. Maksudnya biji-bijian di dalam gandum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Kesimpulan dari apa yang dikemukakan oleh para mufassirin dan berdasarkan pada konteks ayat tersebut adalah bahwa mereka mengganti perintah Allah Azza wa Jalla untuk tunduk dengan ucapan maupun perbuatan. Ketika mereka diperintahkan untuk masuk sembari bersujud, mereka masuk sambil merangkak, mendahulukan pantat dan membelakangi dengan mengangkat kepala mereka. Mereka juga diperintahkan untuk mengatakan khittah, hapuskanlah semua dosa dan kesalahan kami. Tetapi mereka malah mengolok-ngolok perintah tersebut dan menggantinya dengan mengatakan habbatun fi syarrotin, artinya biji-bijian dalam gandum. Hal ini merupakan puncak pembangkangan dan pengingkaran. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada mereka azab dan siksaannya disebabkan kefasikan mereka, keluar dari ketaatan kepadanya. Dan firman selanjutnya,
Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas maaf. Saya ulang. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Yang artinya, maka kami timpakan atas orang-orang zalim itu siksa dari langit karena mereka berbuat fasik. Ada hak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya setiap kata ar-rizu yang terdapat di dalam Al-Quran berarti azab. Sedangkan Abul Aliyah berpendapat ar-rijzu berarti al-ghadabu, berarti marah atau murka. Dan Asy-Sya'bi mengatakan ar-rijzu bisa berarti at-ta'un, wabah. Dan bisa juga al-bardu, hawa dingin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna hadzal waja'a wasaqama rijzun udziba bihi ba'dul umami qablakum." Yang artinya, sesungguhnya penyakit dan penderitaan ini adalah rijzu, yaitu azab yang ditimpakan kepada sebagian umat sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian tadabbur Quran surah Al-Baqarah ayat 55 sampai dengan 59. Semoga bisa difahami dengan baik. Mohon maaf bila taufik wa hidayah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.